Malam Pak, saya Angelina dari BM3. Hari ini saya akan menjawab soal ujian dari anggaran perusahaan. Langsung saja ke soal pertama. Nah, soal pertama itu kita butuh tabel dulu anggaran kebutuhan bahan baku tahun 2025-nya per triwulan. Jadi udah saya bikin dari 1 sampai 4. Nah, produksinya itu kita bisa lihat dari soalnya. Jumlah produksi tahun itu sebesar 5.500. Kita copy ke sampai triwulan 4. Bahan bakunya ada 15. 10 untuk B dan C-nya 7. Kita copy ke bawah aja ya semuanya. Nah, untuk cari kebutuhannya itu adalah 5.500 dikali dengan bahan bakunya. Kita copy. Sama juga di untuk B. Bentar ya, kita ubah dulu ini. Kita copy. Terus ini kita copy. Oke. Oke, ini udah dapat. Nah, lanjut kita bikin per bahan baku. Nah, yang pertama itu bahan baku A. Kebutuhan bahan bakunya di sini ada tulis dari TW1 sampai TW4 pasti sama ya. Kita tulis dulu 82.500. Kemudian sorry. Oke. Lanjut persediaan akhir di sini tak bahan baku A di di soalnya ada tulis kebijakan sebesar 25.000. 25.000. Oke. Nah, kenapa taruh di TW4? Karena persediaan akhir itu pasti ada di TW keempat. Lanjut, totalnya itu adalah kebutuhannya itu ditambah dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awal di sini bahan baku A ada bilang setiap triwulannya itu sebesar 35% dari kebutuhan. Berarti ini dikali dengan 35%. Nah, persediaan awal di TW4 akan selalu menjadi persediaan akhir di TW3. Berarti ini kita tulis di sini 28875 di persediaan akhir TW3 dan seterusnya. Lalu kemudian totalnya juga sama. Nah, yang ini juga sama karena 35% dari bahan baku. Lalu pembeliannya itu adalah total dikurangin dengan persediaan awalnya. Ini juga sama, kita copy ke. Nah, untuk harga di sini dia bilang harga pada TW1 2000 dan mengalami kenaikan 15%. Berarti kita tulis di sini 2000 dulu. Lanjut nextnya itu ini ditambah dengan dalam kurung ini dikali 15%-nya. Kita copy ke sini. Ini berarti. Oke, nilai pembeliannya itu adalah 82.500 dikali dengan harga 2000 ini. Kita copy. Oke. Dapat. Lanjut kita yang ke B. Persediaan awalnya apa kebutuhannya itu yang B kan 55.000 sama semuanya. Lalu kemudian persediaan akhirnya itu di B dia bilang sebesar 15.000. Kemudian totalnya itu kita tambah. Nah, persediaan awalnya itu di bahan baku itu dia bilang triwulan 4, 3, 21 masing-masing 30, 25, 10, dan 10. Berarti ini kali 30%. Nah, persediaan awal kan akan menjadi ini. Sama ya berarti semuanya. Berarti kita tulis 16.500. Copy, paste. Totalnya juga sama. Kita paste dulu semuanya. Terus persediaan awalnya kalau untuk yang 3 berarti 25 ya. Kali 25%. Untuk yang ini 10% ya. Kali 10%. Dan ini juga sama. Oke, lalu kemudian pembeliannya itu berarti ini dikurang dengan yang persediaan awal. Kita copy, kita salin ke samping.
Oke, harganya di sini di B dia bilang satu TW pertama itu 3.000. Oke, kita tulis dulu 3.000 dan mengalami kenaikan setiap per triwulan. Berarti kita bikin dulu ini tambah 500. Oke, nilai pembeliannya sama ini dikali dengan harganya. Baik, kita copy dulu, kita taruh di sini. Oke, lanjut untuk C itu persediaan awalnya bahan kebutuhannya itu kita tulis dulu 38.500, copy ke samping. Lalu kemudian persediaan akhirnya dia bilang 18.000. Totalnya itu kita totalin dulu. Persediaan awalnya dia bilang 20% dari kebutuhannya, berarti kali 20%. Nah, ini juga akan menjadi persediaan akhir. Terus 2.700 kita copy dulu. Oke. Lalu kemudian ini juga sama. Oke. Persediaan awalnya sama. Oke, karena di sini dia persediaan awalnya beda, berarti di sini itu kita copy dulu persediaan akhirnya di sini. Eh, sorry. Ini berarti menjadi 13.750. Oke, ini jadi 5.500. Sorry Pak, ada kesalahan. Tadi harusnya kan di persediaan awal ini kan karena yang di A itu sama, yang di B itu kan dia berbeda setiap triwulannya. Berarti 16.500 di sini kita taruh di TW3, lalu kemudian 13.750 ini kita taruh di TW2 dan selanjutnya. Udah dapat ya, udah benar. Kita lanjut ke yang C. Nah, yang C itu kita lihat dulu persediaan awalnya itu sama, berarti sama di sininya ya, sampai akhir. Kemudian pembeliannya itu total dikurangin dengan persediaan. Oke, ini kita salin semua sama harga. Harga untuk C dia bilang 10.000 dan mengalami penurunan per triwulan. Berarti ini kita bikin dulu 10.000. Kemudian yang ini kita bikin ini kurang ini kurang kali maaf. Ini kopi salin. Oke. Untuk nilai pembeliannya sama pembelian dikali dengan harga. Kita copy. Oke. Selesai untuk soal yang pertama. Lanjut kita ke soal kedua. Nah, caranya itu kita tulis dulu triwulannya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Dan di sini kita tulis total. Nah, dia kan bilang cari anggaran jam kerja Departemen Produksi, Pengemasan dan Distribusi. Unitnya ini itu berlaku untuk produksi, pengemasan dan distribusi. Berarti kita catat di sini soal ada udah tulis 4530 untuk yang pertama, 4.500 untuk yang kedua, 7.800 untuk yang ketiga dan yang keempat itu 1.300. Nah, STD jam ini kita bisa lihat di soal juga. Produksi itu 2, pengemasan 1,5, distribusi satu. Ini sama ya, dari triwulan 1 ke 4. Nah, jumlahnya itu unit dikali jamnya. Ini berlaku untuk 1 sampai 4. Lalu kemudian ini juga 1,5 dikali unitnya. Dan ini dikali setengah jam. Lalu total jamnya itu berarti kita tambah ini
tambah ini, tambah ini. Berlaku untuk ini. Lalu kita sum. Oke. Nah, kesimpulannya itu total anggaran jam kerja yang dibutuhkan adalah 815.585 jam. Oke. Lanjut kita cari anggaran biaya tenaga kerjanya. Kita bikin juga. Nih, kita copy dulu ya. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja di sini juga ada tulis soalnya ya kan. Tarif rata-ratanya itu. DLH-nya itu kita dapat dari jumlah jam yang di sini. Kita copy dulu. Tulis sih sebenarnya 9060, 9.000, 15.600, 2.600. Ini juga kita copy dulu ke Departemen Pengawasan dan juga ini. Oke, untuk upahnya kan di soal udah dikasih tahu untuk produksi itu sebesar 15.000, untuk pengemasan itu sebesar 8.500, untuk distribusi itu sebesar 7.000. Oke, kita copy dulu ke bawah. Dan oke. Jumlahnya itu tinggal DLH dikali dengan upahnya. 15.000. Copy. Ini juga 500. Copy. Ini jumlah 30 dikali dengan ini. Copy. Terus total biayanya kita sum ini. Tambah ini. Tambah ini. Oke, kita Ctrl D. Terus kita sum di sini. Bentar. Nah, total anggaran anggaran biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk departemen, tiga departemen itu 901.967.500. Bentar. Oke, selesai. Sekian presentasi penjelasan video untuk mengenai soal ujian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Pak.